Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari pertama daring kita. Baru pertama ya, kita ketemu sudah melalui online pula. Ya udah nggak apa-apa, tetap semangat ya. Hari ini kita belajar PPAD, yaitu produksi pakan alami dan buatan. Sebelumnya, Ibu perkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Mela Mardiana, umur Ibu 27 tahun, statusnya sudah menikah. Nama suami Ibu Muhammad Hafiz, berasal dari Siri Kembang, dan kami tinggal di Merenggak 1, Dusun 1. Riwayat pendidikan Ibu, S1-nya Universitas Sriwijaya Unsri Indralaya, dan pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Makassar di Sulawesi. Mungkin sekilas tentang biodata Ibu. Nanti kita share, kita diskusi tentang kalian di grup ya. Hai, apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik semua ya. Oh ya, di setiap kejadian, di setiap musibah yang menimpa kita itu, semuanya pasti ada hikmah. Jadi, ya kita nggak perlu meratapi, kayak nggak perlu ngerutu. Semuanya itu ada hikmahnya semua. Yang terpenting, kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadikan diri lebih baik. Salah satu hikmah dari adanya virus corona ini menyadarkan kita bahwa kita itu dalam hal yang lemah dan Allah adalah yang maha kuasa. Nah, gimana ya? Virus sekecil itu dapat merubah kita semua, dapat merubah dunia. Nah, betapa lemahnya kita kan? Yang kedua, hikmah dari virus corona itu menyadarkan kita untuk menjaga diri dari yang bukan mahram. Dengan adanya virus corona, kita tidak mudah kan bersalaman dengan lawan jenis, itu adalah menjaga diri. Dan menjaga kebersihan. Gimana tidak menjaga kebersihan? Di setiap kita pulang dari berpergian, otomatis kita mandi kan? Ibu berharap kalian tetap di rumah. Oleh karena itulah kita melakukan daring. Jangan sampai kita belajar dari rumah melalui daring, tapi setelah belajar, kalian jalan, kalian main sama teman-teman kalian, kumpul-kumpul. Jangan sampai seperti itu ya. Tetapi jika perlu, jika mendesak harus pergi, taati protokol kesehatan, menggunakan masker, sepulang berpergian langsung mandi, dan jaga jarak di perjalanan. Oke? Lanjut ya. Oh ya, di pelajaran Ibu ini, kalian selama pembelajaran, nanti minta tolong sama adik, kakak, orang tua untuk memfotokan atau mendokumentasikan kalian dalam keadaan menonton video, menulis materi, dan hasil tugas kalian. Itu difotokan dan dikirim ke Ibu ya. Nah, ini adalah contoh foto yang lagi menonton video. Dan ini adalah foto yang lagi menulis materi. Dan ada satu lagi, nanti kalian harus mengirimkan hasil kalian, tulisan kalian atau tugas kalian tersebut. Nah, selain itu juga materi Ibu ini harus kalian tonton sampai penuh. Karena apa? Di selingan materi itu ada pertanyaan. Jadi kalau kalian skip, nanti kalian terlewat pertanyaannya dan otomatis poinnya akan berkurang. Misal, di awal Ibu menjelaskan pengertian pakan alami. Nanti setelah penjelasan pengertian itu ada tugasnya, misalnya apa itu tujuan pakan alami, apa itu contoh pakan alami misalnya ya. Nah, catatan dan tugas itu nggak usah dipisah. Oh, lembaran ini catatan, lembaran selanjutnya tugas, nggak usah. Tapi kalau ada materi, catat materi. Kalau ada tugas, langsung kerjain tugasnya. Kalau ada materi lagi, langsung catat materinya. Hanya saja antara materi dan tugas itu dikasih penanda. Misal, itu materinya tulisan dengan pena hitam, tugasnya dengan pena biru. Atau Bu, nggak ada pena hitam dan biru, adanya hitam saja boleh. Tetapi tugasnya dikasih kotak ya, dikasih penanda biar jelas antara tugas dan materi. Oke? Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut, Ibu perkenalkan dulu dengan KD. KD itu adalah kompetensi dasar atau kemampuan yang harus kalian miliki selama 1 tahun dalam belajar pakan alami dan buatan. Dalam pelajaran pakan alami dan buatan, kemampuan yang harus kita capai ada 9 kemampuan atau ada 9 KD. Mulai dari pakan alami sampai pakan buatan. Untuk KD yang pertama, kita belajar tentang
pakan alami. Lebih spesifiknya yaitu mengidentifikasi pakan alami. Mari kita masuk ke slide. Nah, sekarang kita masuk kali pertama, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis pakan alami. Tujuan pembelajaran, kalian diharapkan mengetahui pengertian pakan alami, mengetahui keunggulan pakan alami, mengidentifikasi jenis-jenis pakan alami. Itu tujuan yang harus kita capai bersama ya. Oh ya, mengapa perlu mempelajari pakan ikan? Kenapa kira-kira? Pakan ikan itu adalah modal terbesar atau 60% dari budidaya ikan itu modalnya berasal dari pakan. Nah, dengan adanya kita belajar pakan alami, diharapkan kita mampu meminimalisir pengeluaran untuk pakan. Misalnya yang awalnya biaya produksi untuk pakan itu 60%, bisa kita kurangi menjadi 30%. Dan selain itu juga kita bisa mengatur, oh tepatnya ini dikasih pakan apa ya, kalau umurnya yang baru masih larva, nanti umurnya yang 30 hari dikasih pakan apa ya yang tepatnya, gitu ya, fungsi mengapa kita harus mempelajari pakan ya. Nah, sebelum masuk ke pakan alami, Ibu akan menjelaskan dulu pengertian pakan. Pakan merupakan peristilahan yang digunakan dalam dunia perikanan yang mempunyai arti makanan. Jadi kalau kita berbicara pakan, otomatis kita berbicara tentang makanan. Nah, makanan ikan itu ada dua. Yang pertama pakan alami, yang kedua itu pakan buatan. Nah, tugas pertamanya, apa yang dimaksud dengan pakan alami dan apa yang dimaksud dengan pakan buatan? Itu tugas kalian ya, dicari. Nah, setiap pakan itu mempunyai keunggulan dan kegunaan masing-masing. Kalau pakan alami lebih digunakan untuk larva, sedangkan pakan buatan itu digunakan untuk pembesaran. Untuk pembesaran ya, itu adalah keunggulannya masing-masing. Nanti kita pelajari lebih mendalam di setiap sesi-sesinya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang keunggulan pakan alami. Yang pertama, kandungan gizi yang tinggi dan sesuai bagi larva ikan. Larva ikan itu kan ikan yang masih kecil ya, benih ikan. Nah, mulutnya pun kecil. Kalau kita kasih pakan alami, itu sesuai dengan larvanya, sesuai dengan bukaan mulutnya. Dan kandungan nutrisinya pun tinggi. Yang kedua, toleransi hidup terhadap lingkungan lebih tinggi. Yang ketiga, dapat diproduksi secara massal. Yang ketiga, dapat diproduksi dengan secara massal dengan budidaya intensif atau budidaya secara ditekuni ya, intensif gitu. Yang keempat, ukuran tubuh pakan alami umumnya lebih kecil, sama kayak tadi, sesuai dengan bukaan mulut ikan. Yang kelima, mobilitasnya rendah atau pergerakannya rendah. Jadi sehingga ikan yang masih kecil itu tidak terlalu susah untuk mengejar pakan. Namanya pakan alami itu umumnya juga bergerak. Jadi, tetapi gerakannya itu rendah atau mobilitasnya rendah. Jadi, si larva ikan masih bisa mengejar pakan alami tersebut. Nah, yang keenam, autolisis. Tunggu sebentar ya. Nah, autolisis itu artinya dia mempunyai enzim-enzim yang mudah dicerna oleh si larva ikan. Yang ketujuh, tingkat pencemaran rendah. Karena apa? Kalaupun pakan alami itu tidak termakan semuanya oleh ikan, dia tidak mencemari air karena dia bertahan hidup dan akan bisa dimakan selanjutnya oleh ikan. Tetapi kalau pakan buatan, itu kalau tidak habis, dia akan tenggelam dan akan mencemari air, dan air akan berbau dan kotor. Mungkin itu keunggulan pakan alami dibandingkan dengan pakan buatan. Nah, ada satu lagi, laju produksi tinggi. Laju produksi tinggi ini maksudnya apa? Dia bisa berkembang sendirinya. Nah, dia berkembang sendirinya sampai 1,4 kali dari populasinya, ya. Jadi kalau populasinya itu ada 1000, dia perharinya besoknya bisa langsung jadi 2000, bahkan bisa menjadi 2400, gitu ya. Bisa berkembang, laju produksinya tinggi. Lanjut ya.
Kita bahas tentang plankton. Loh, kok Bu bahas plankton? Kita kan bahas tentang pakan alami. Iya, plankton dan pakan alami itu sama, tetapi sama arti tetapi berbeda penyebutannya. Jadi kalau kita bahas tentang plankton, otomatis kita bahas tentang pakan alami. Kalau kita bahas pakan alami, otomatis kita bahas tentang plankton. Ibu jelaskan plankton ya. Plankton adalah makhluk, baik itu tumbuhan maupun hewan, yang hidupnya mengapung, mengambang, atau melayang di dalam air, yang kemampuan renangnya, kalaupun ada, sangat terbatas, sehingga terbawa hanyut oleh arus. Istilah plankton diperkenalkan oleh Victor Hansen tahun 1887 yang berasal dari bahasa Yunani yaitu planktos yang berarti hanyut, menghanyut atau mengembara. Itu ya. Nah, plankton sebagai pakan alami dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton itu adalah plankton nabati atau tumbuhan. Contohnya adalah chlorella. Sedangkan zooplankton itu adalah plankton hewani. Contohnya itu adalah Miona. Kedua gambar ini adalah, kalau ini adalah gambaran chlorella, sedangkan ini adalah Miona. Tetapi kedua gambar ini diambil dari dilihat dengan secara mikroskop, dilihat dengan bantuan alat yang namanya mikroskop. Kalau kita lihat secara langsung, kayak Miona. Miona ini itu kayak apa ya? Kayak bintik yang bergerak, nggak jelas gitu ya. Tetapi kalau secara mikroskop, kita lihat dengan mikroskop, itu bakalan kelihatan matanya. Oh iya, ternyata dia hewan gitu ya. Nah, sedangkan chlorella itu adalah, kalau kita lihat secara langsung, itu air yang hijau, yang nggak ada apa-apanya, cuma air hijau. Tetapi jika air hijau itu kita ambil, kita lihat di mikroskop, dia akan terlihat seperti ini. Itu ya. Jadi kedua gambar ini kita lihat secara dengan mikroskop. Nah, tugas kedua kalian harus mencari contoh fitoplankton dan zooplankton minimal 5 di setiap bagiannya ya. Jadi fitoplankton 5, zooplankton 5 yang harus kalian cari. Itu adalah tugas yang kedua. Kita lanjut materi. Nah, tetapi menurut ekologi atau cara hidupnya, plankton itu dibagikan menjadi 3 golongan. Yang pertama epipinton, yang kedua nekton, yang ketiga bentos. Apa itu epipinton? Epipinton itu adalah fitoplankton, maupun zooplankton yang menempel pada benda-benda air atau melayang-layang dalam air. Nah, kalau nekton itu adalah jenis plankton yang bisa bergerak aktif, sedangkan bentos adalah plankton yang hidup menetap di bagian dasar perikanan. Nah, tugas ketiga kalian harus mencari contoh dari epipinton, nekton, dan bentos. Minimal setiap bagiannya itu ada 1. Kalau bisa lebih dari 1, itu lebih baik ya. Itu tugas ketiga kalian. Lanjut. Nah, berdasarkan media tumbuhnya, pakan alami dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pakan alami yang hidup di air tawar dan pakan alami yang hidup di air laut. Nah, contoh yang air tawar adalah Miona, Dapnia, dan Tumbleweed. Sedangkan air laut adalah Artemia salina. Jadi kalau Artemia salina ini kita budidayakan di air tawar, dia nggak bakalan hidup, nggak akan berkembang, ya. Jadi setiap jenis itu memiliki media tumbuh yang berbeda-beda. Artemia salina harus di air laut, air yang asin. Nah, ini adalah contoh Artemia salina. Kalau dilihat di bawah mikroskop, kalau kita lihat secara mata, Artemia salina kalau sudah berkumpul itu hanya terlihat bintik-bintik orange. Jadi hanya kelihatan warna orange yang berkumpul. Tetapi kalau kita lihat secara mikroskop, inilah bentuknya Artemia salina. Oke? Nah, mungkin untuk adik pertama itu penjelasan dari Ibu. Jangan lupa tugas yang dikerjakan dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.